Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Raja menggunakan gelang. Gelang dipakai berlapis intan. Bulan Rajab sudah datang, moga-moga kita yang hadir diberikan keberkahan. Makan korma di dalam taman. Ini cakep mungkin lemes ini. Makan korma di dalam taman. Makan roti terasa manisan. Ustadz Abdul Malik memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Sahrukan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anaral wujuda binuri dini wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam labistum fil ardi adada sinin. Allah. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Lumayan, Allahnya 60%. Law kuntum ta'lamun. Naik 70%. Law kuntum ta'lamun. 9,9%. Kama qala Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahrul ummati. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Jami Darud Dakwah yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Saifullah, yang hari ini menurut kabar beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Betul ya? Doakan mudah-mudahan sehat beliau, kembali ke kediaman beliau mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. Ustadz Abdul Malik yang tadi wajahnya mirip siapa, Bu? Guru kita Ustadz Abdul Razak. Dan subhanallah, penyambung lidah Bapak Ibu sebagai tim penghubung yang terhormat Bapak Abdul Hakim. Ya, Abdul Hakim. Jadi beliau kalau mengundang subhanallah, Bu,
Sehari bisa 5 kali ngomong sama saya. Ya, jadi kalau beliau udah ngomong saya susah nolaknya, Bu. Padahal di malam ada undangan banyak. Saya diundang di Lobang Buaya, saya kagak mau. Diundang ceramah, saya kagak mau di Lobang Buaya. Dari Lobang Buaya pindah lagi ke Palu, ya Bu. Kemudian dari Palu ke Kalideres, ya ogah pertama di Kalideres. Tapi saya pilih di masjid yang ini, Bu. Subhanallah, Bu. Kenapa? Karena memang tujuan saya buat silaturahim. Kata Nabi, silaturahim panjang umur, meluasin rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini pas kita jatuh 1 Rajab 1446 Hijriah, dan bersamaan juga nanti jam 00 berubah tahun dari 2024 menjadi 2025. Kalau di luar sana orang masang kembang api, diganti di sini dengan Yasin dan tahlil. Ya Bu? Ya. Bagus mana Bu? Pasang kembang api dengan Yasin tahlil. Yasin tahlil. Kalau kembang api ada berkatnya nggak Bu? Enggak. Kalau kembang api nggak ada berkatnya, tapi Yasin tahlil, insya Allah ada berkat. Ibu makan di masjid lain, yang ibu bungkus lain, nanti juga pulang dari sini, insya Allah Ustaz Abdul Malik bagiin amplop satu-satu. Amplop kosong. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita masuk Rajab, mengingatkan inna Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kalau bulan Allah berarti bulan tempat menanam. Karena memang Rajab itu adalah menanam, yang kita tanam, yang nanti kita sirami tanaman itu di bulan Sya'ban, dan hasil tanamannya kita panen di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ini kita tidak tanam, bagaimana bisa kita menyirami? Kalau tidak kita bisa panen buah anggur. Betul? Yang nanam pohon belimbing dia akan panen buah belimbing. Yang nanam pohon gohok, ada gohoknya, dia akan panen buah gohok. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau di bulan Rajab ini dia tidak nanam, apa yang harus dia panen? Makanya mengingatkan, kalau toh sono di Monas, subhanallah Bu, kira-kira di Monas sama di Masjid Nurul Dakwah orangnya banyakan mana? Banyakan di Monas Bu. Loh kok ibu tahu, kan ibu ada di sini? Subhanallah Bu. Bu. Subhanallah, kira-kira orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka banyakan mana Bu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mengingatkan kalau perputaran tahun dari detik ke menit, menit ke jam, dari jam ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita masuk ke tahun 2025, nanti jam 00 berubah. Berarti kalender yang 2024 yang ibu punya ganti semuanya. Ya Bu? Ya. Pak? Ini Bapak ngomong aja kenapa sih Pak? Hah? Serius Pak? Kalender 2024 kita ganti menuju 2025. Ingat kata pepatah Arab, kalau kita sudah ganti kalender, asinu yazdad wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan manusia bertambah dan bertambah, tapi ketika pertambahan tahun, umur kita semakin lama semakin berkurang. Kalau orang ulang tahun Bu, ya Bu, nyanyinya panjang umur atau pendek umur? Ya, orang kalau ulang tahun nyanyinya panjang umur, padahal hakikatnya pendek. Makanya besok kalau ada ulang tahun, ibu lagunya diganti.
pendek umurnya, pendek umurnya, pendek. Kira-kira ibu pulang dibagi kue nggak? Subhanallah, makna kehidupan kita ini disingkat dalam hidup ini. Kita nggak lama hidup di dunia ini, Bu, Pak. Kalau singkat hidup kita di dunia ini, kalau malam tahun baru ini diisi dengan perbuatan maksiat, diisi dengan perbuatan durjana, alangkah ruginya kita nanti pada hakikatnya. Malam hari ini kita dengarkan petasan yang bunyi. Petasan, Bu. Ya, Bu. Subhanallah. Untungnya tausiahnya di bawah jam 12. Kalau pas jam 12 saya ngomong petasan melulu. Ya, Bu, Pak. Ini hidup kita sementara. Kalau malam hari ini diisi dengan perbuatan maksiat, sementara kita akan pulang menghadap Allah, pengolahan umur semakin lama semakin berkurang. Rugi kita di saat nanti kita menghadap Allah, karena yang datang ini bakal pulang, Bapak. Ya, Pak? Bapak mau pulangnya kapan? Bu, kita bakal pulang nggak, Bu? Pulang kemana? Ini yang datang bakal pulang semua. Menurut Ibu, yang duduknya nyender sama yang kagak nyender? Ya, Bu? Yang duduknya nyender sama yang kagak nyender, matinya duluan mana? Hah? Ibu-ibu sama bapak-bapak matinya duluan mana? Bu, kalau suaminya mati duluan, ibu ini lagi. Kalau suaminya meninggal duluan, istri mampu didik anak. Tapi kalau istri ini meninggal duluan, suaminya kagak bisa. Nyari kopi aja kagak tahu. Ya, Bu? Subhanallah, makanya permasalahan konteks kehidupan ini merupakan renungan. Apa kata seorang ulama besar di dalam satu kajian kitab Nasaihul Ibad? Kata beliau, wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Di antara ibrah, di antara pelajaran, ketika kita masuk tahun 2024, kita tinggalkan masuk tahun 2025, apalagi masuk bulan Rajab 1446 Hijriah. Pada hakikatnya kita mengingatkan diri kita akan pulang, karena kita ada yang punya, Bapak Ibu. Pak. Kita ada yang punya. Siapa yang punya? Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jangankan semuanya kita miliki, ruh yang ada di dalam diri kita ini ada yang punya, Bapak. Ruh yang ada di dalam diri kita ada yang punya. Kata Luqmanul Hakim, anak-anakku 3/3 bagian dalam diri manusia, sepertiganya milik Allah. Anak yang cerdas nanya sama ayahnya, ayah, kalau sepertiganya milik Allah, apa sepertiganya itu milik Allah? Kata ayahnya yang bernama Luqmanul Hakim, sepertiganya milik Allah adalah ruh. Ini yang megang kamera ada ruhnya nggak? Ya, ini yang datang ada ruhnya nggak, Bu? Sekarang saya tanya, ruhnya ada di mana? Ibu bapak bakal kagak tahu. Kita hidup ada ruhnya, tapi bapak ibu nggak tahu di mana letak ruhnya. Apakah di kepala, apakah di leher, apakah di tangan, apakah di perut, apakah di kaki, kita nggak tahu. Jangankan bapak ibu, Nabi aja pernah ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Engkau ya Muhammad ditanya masalah tentang ruh. Kalau ada yang nanya tentang ruh, jawab, ruh itu adalah urusan Allah. Ya Allah, Bu, ini permasalahannya.
Makanya Rajab ini mulai menanam. Yang kita tanam apa? Kebaikan. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menanam tanaman akhirat, nazid fi harsi, aku akan tambah terus. Tapi kalau yang nanam tanaman dunia, cuman hanya sebatas dikasih balasannya di dunia, tapi tidak mendapatkan balasan di akhirat. Ibu hadir malam hari ini dalam rangka nyambut Rajab 1446 Hijriah, sekaligus pergantian tahun 2024 menuju 25. Subhanallah, jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja ibu dapat. Amin. Yang di Monas belum tentu dapat. Ya. Yang di Monas belum tentu dapat. Yang di Tamrin belum tentu dapat. Tapi ibu masuk ke masjid ini, subhanallah, dunianya dapat, apalagi akhirat. Itulah hebatnya orang kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Bu. Ya. Ini nih nilai dalam konteks kita mengkaji dalam perjalanan hidup manusia. Karena pada gilirannya selama 2024 ini kira-kira nikmat yang diberikan Allah banyak atau dikit, Bu? Dikasih nikmat sama Allah banyak atau dikit? Banyak nikmat. Kalau nikmat yang telah diberikan oleh Allah selama 2024 ini yang akan kita tinggalkan, ini melupakan diri kita untuk bersujud kepada Allah. Lagi-lagi di saat Allah memberikan nikmat disuruh sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah. Itu doa sujud syukur. Ibu hafal nggak? Ini yang ngomongannya apa nih? Waduh, ini jamaah komplit nih Pak. Orang tuanya ada, ya Pak, orang tua ya. Anak mudanya ada. Mana anak muda? Anak muda. Anak-anaknya juga ada. Ibu-ibunya juga ada. Subhanallah, komplit nih. Ya Pak. Itu ibu belonjor aja kenapa kaki? Bu, emang begitu. Kalau masih muda capeknya di sini. Ya. Kalau masih muda capeknya pegalnya di sini, tapi kalau udah tua turun ke sini. Subhanallah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi sujud syukur. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan pangkat kedudukan oleh Allah tidak membuat dia sombong dan aku, tapi manakala diberikan nikmat selalu bersyukur kepada Allah. Kalau doa yang pertama tadi gabal, ada lagi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa yang kedua hafal nggak? Oh enggak juga. Berarti kalau nggak hafal doa yang kedua, doa yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafal nggak? Alhamdulillah. Kalau seandainya doa yang ketiga kagak hafal, berarti doa yang keempat, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kalau yang keempat kagak bisa juga, udah diem aja dah. Ya Allah, Bapak Ibu, udah berapa banyak air yang sudah kita minum di dalam hidup dunia ini, udara yang sudah kita hirup, ya Bu, udara ini gratis.
nikmati dalam hidup kehidupan. Selama 2024 ini udara kita cium terus kita hirup. Ternyata udara itu mahal harganya. Lihat orang kalau sakit di rumah sakit Pelni, rumah sakit Pondok Indah, rumah sakitnya bagus, tingkat 25 tingkat, dokternya ganteng-ganteng, susunya cantik-cantik. Ketika kita melihat ada tabung gas yang harus dihirup oksigennya, ibu bisa bayangkan satu tabung gas harganya bisa jadi harganya 2 juta. 1-2 juta, kalau 2-4 juta. Sekarang ibu ngirup udara setiap hari selama tahun 2024 gratis dari Allah. Berjes. Ini kayaknya RT ini. Ibu, bu, angkat tangan bu, ini bu. Ibu, tangannya diangkat. Angkat tangan. Iya semua. Angkat tangan. Bapak juga pak. Nah. Kenapa saya bilang gitu? Angkat tangan aja nikmat dari Allah luar biasa. Ada orang kagak bisa angkat tangan, bu. Subhanallah, sekali terapi harganya 2 juta. Ibu tadi saya terapi gratis dari saya. Bagaimana kagak luar biasa? Makanya akaltum nikmat Allah walam tashkuruna. Kalian sering memakan nikmat Allah, tapi kenapa kalian tidak mau bersyukur kepada Allah? Kalau seandainya orang pasar Manggis ya, orang pasar Manggis semuanya mau bersyukur kepada Allah, kira-kira Allah untung nggak? Allah untung nggak? Kagak. Tapi sebaliknya kalau orang pasar Manggis tidak mau bersyukur kepada Allah, kira-kira Allah rugi nggak? Tidak juga. Kalau kita mau bersyukur atau tidak mau bersyukur, itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang mau bersyukur, hendaknya syukur itu kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi orang yang tidak bersyukur, Allah tetap kaya dan maha terpuji. Ibu kalau sehari dikasih nafkah sama suami 2 juta, ibu terima nggak? Pak, emang bapak kasih nafkah isi sehari 2 juta? Ya. Bu, kalau sehari 2 juta ibu terima nggak? Terima. Kalau turun dari 2 juta jadi 1 juta terima nggak? Terima. Dari 1 juta turun 500.000 terima nggak? 500.000 turun lagi 300.000 terima nggak? Dari 300 jadi 100 terima nggak? Jadi 100 jadi 50.000 terima nggak? Dari 50.000 turun jadi 20.000 terima nggak? Kalau ibu dikasih nafkah sekalipun sehari 10.000, ibu terima. Ibu bilang sama suami, Pak, nggak apa-apa sehari 10.000, yang penting papa tetap bersama mama. Ya Pak, udah Pak 10.000 aja. Kenapa saya ngomong begini bu? Orang pasar Manggis ternyata hidupnya enak-enak dibanding Siti Fatimah, punya suami Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Fatimah itu suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, hari ini Sayyidina Ali kagak punya duit, boro-boro duit, beras aja kagak ada. Hari ini cucuku ya Muhammad yang bernama Hasan Husin cuman hanya makan piring, 1 piring bubur encer dibagi 2, setengah buat Hasan, setengah buat Husin. Saya kagak tahu lagi besok buat makan apa lagi. Tuh Fatimah. Akhirnya bu, Rasulullah ajak Fatimah, ayo mau nimba air, kamu mau ikut nggak? Ayo mau nimba air, kamu mau ikut nggak? Mau, dia ikut. Diajak ke sumur ketika ayahnya turunkan
timbanya ke dalam sumur, mau dikerek, mau diangkat. Rasulullah bilang, ya Fatimah, maukah yang ayah tarik ini isinya bukan air, isinya permata, isinya berlian, isinya emas, tapi engkau tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kalau ayah udah kasih sekarang, engkau tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Apa kata Fatimah? Sekarang saya rela memiliki seorang suami yang semacam ini. Subhanallah. Sekarang saya tanya, orang sini ada nggak yang besok berasnya kagak ada? Ada nggak? Ayo, orang sini ada nggak yang besok beras kagak ada? Ada nggak? Kagak ada. Kalau nggak ada ngomong RT, mana RT? Ini jarang-jarang RT jadi kamerawan. Bu, subhanallah, Fatimah besok kagak ada beras, besok kagak ada beras, Bu. Makanya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah subhanallah, hunna yakfurnal asir. Karena kata Rasulullah, pada akhir zaman banyak seorang istri yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Belum lama saya pulang taklim, Bu, sampai jam 1. Ada tukang gojek yang belum pulang. Tukang gojek jam 1 malam, Pak. Tukang gojek jam 1 belum pulang. Saya nanya, Pak, ini udah jam 1, Pak. Bapak mau narik siapa lagi? Saya kagak berani pulang, Ustaz. Kenapa? Saya kalau belum bawa uang 500.000, saya diomelin sama bini saya. Ada nggak, Bu, suami yang diomelin mulu sama bininya? Ada nggak? Bu, ada nggak isinya tukang ngomel mulu? Ada nggak, Bu? Seberang. Di seberang. Di seberang? Ya. Ada seorang suami yang diomelin mulu. Kalau bahasa orang belum, istrinya bewel atau bawel? Bewel. Bewel ya? Bawel. Oh, bawel. Ini istri suami diomelin mulu sama istrinya. Pagi diomelin, siang diomelin, sore diomelin, mau berangkat kerja diomelin, mau makan diomelin, mau mandi diomelin. Tapi suaminya sabar. Suaminya sabar. Apa kata suaminya? Barangkali istri saya ini bawel karena udah lama kagak diajak jalan-jalan. Udah lama gak diajak piknik, udah lama gak diajak rekreasi. Akhirnya istrinya diajak rekreasi, diajak jalan-jalan. Ketika diajak jalan-jalannya ada sumur tua, bininya diceburin ke situ. Oh, istrinya diceburin ke dalam sumur tua. Kata suami, ya Allah, kenapa istri yang saya sayangi, saya cintai, saya ceburin ke dalam sumur tua? Akhirnya, Bu, suaminya ngeliatin lagi dari dalam sumur, keadaan istrinya bagaimana. Bu tahu, Bu, itu sumur tua tempat jin pada nongkrong. Ya, Bu, jinnya keluar dari dalam sumur. Suaminya nanya, jin lu kenapa keluar? Gua kagak sanggup, bini lu bewel banget. Ya Allah, gitu. Nek. Tapi seorang ibu, seorang suami tanpa seorang istri kagak ada apa-apanya. Betul. Seorang suami tanpa seorang istri kagak ada apa-apanya. Jangankan kita, lihat Nabi Allah Adam, diciptakan Allah pertama kali diciptakannya di mana, Bu? Nabi Adam diciptakan di mana? Di sorga. Nabi Allah Adam diciptakan Allah pada hari Jumat, diciptakan di sorga. Tapi Nabi Adam bilang sama Allah, ya Allah, apalah artinya sorga kalau hidup saya sendiri tanpa seorang istri. Akhirnya diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Berdampinganlah Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. RT tanpa seorang istri kagak ada artinya RT. Ini jabatan diperpanjang bukan? Diperpanjang. Kalau RT rajin ngaji, pilih terus. Ya, Bu. Apalagi RT-nya ketika ada kiai ceramah dimasukin ke YouTube. Pilih RT yang suka ke masjid, Bu.
Kalau ente rajin ngaji, pilih. Mudah-mudahan Pak RT kita jadi RW. Kalau udah jadi RW, lurah. Amin. Minimal lurah kebun kosong. Ini malam tahun baru emang harus gembira. Ya Bu? Iya, biarin, kita kagak punya duit, yang penting gembira. Ibu mana? Punya uang kagak gembira, ama kagak punya uang gembira. Enakan mana? Bu, uangnya banyak tapi kagak gembira. Ama kagak punya uang gembira, mohon mana? Oh, mau punya uang gembira. Ini sih jawaban Abu Nawas. Orang sini pinter-pinter ya. Yang saya tanya mana, jawabannya mana. Ya Bu? Menurut Ibu ada nggak orang yang uangnya banyak tapi kagak bahagia? Uangnya banyak, kemarin hasil pemeriksaan KPK seolah sekamar uangnya triliunan Bu, satu tumpuk isinya 400 juta. Ibu bisa bayangkan, tapi hidupnya kagak bahagia. Lihat Pak RT kita, uangnya banyak, bahagia. Amin. Ibu, makanya permasalahan ini pertukaran tahun Rajab 1446 Hijriah, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Sekalipun memang di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini 2024 yang akan kita tinggalkan menuju 2025, Rajab yang kita sambut dengan kesenangan kita menanam nilai-nilai kebaikan. Kita berharap sekalipun hidup ini penuh dengan cobaan dan rintangan. Ya Bu? Ya. Kira-kira Ibu selama berumah tangga ada ujiannya enggak? Ada. Banyak. Iya, cuma kelihatan nih muka-muka ujian. Ya Bu? Orang kalau berumah tangga kagak ada ujiannya bohong. Ini yang datang pasti ada ujiannya semua. RT ada ujiannya, betul nggak? RW ada ujiannya, betul nggak? Kiai ada ujiannya, semuanya manusia ada ujiannya. Kenapa ada ujiannya? Karena kita beriman. Ahasiban nas ayasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian mengaku beriman tapi kalian tidak diuji oleh Allah? Pantas orang yang beriman ada ujiannya. Kalau kagak mau naik kelas, jangan ujian. Ya Bu? Ya. Orang yang sekolah ada ujiannya kan? Ada. Kenapa dia mau ikut ujian? Karena ingin naik kelas. Kalau dia kagak ikut ujian, kagak naik kelas, ujian kehidupan di dunia ini. Karena ingin kita merasakan bagaimana 2024 menyambut Rajab 1446 Hijriah. Kita ingin menjadi orang yang lulus dalam ujian, sehingga pada gilirannya kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Nggak ada tempat kecuali tempat yang di tempat itu kita selalu bahagia. Kalau di dunia ini kita ada masalah, wajar namanya hidup di dunia. Nanti di surga Bu, ada bingung nggak Bu di surga Bu? Ada kesel nggak? Ada iri nggak di surga? Kagak ada. Semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya gembira, nggak ada yang kesal, nggak ada yang risau, nggak ada yang ruwet. Semuanya itu adanya di dalam surga. Makanya malam hari ini ketika kita sambut 1446 Hijrah, ruwetnya Bu 2025, dalam konteks kita ingin menjadi orang yang bahagia hidup kita di dunia wal. Ini makannya jam berapa? Bukan, saya dari siang belum makan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Syaikhuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, wa min na'imi dunya yakfika al-islamu nikmatan. Dalam rangka sambut 2025, dalam rangka Rajab 1446 Hijriah, bagaimana
satu hal yang dinikmatkan oleh Allah, wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana Bapak Ibu anak-anakku sekalian diberikan nikmat Islam. Kalau kita nggak dikasih nikmat Islamnya, rugi nggak? Karena orang Islam dengan orang yang tidak Islam beda. Kalau orang Islam di dunia ada gaji, di akhirat dapat pahala. Tapi kalau orang yang tidak Islam cuma hanya balasannya di dunia, tapi di akhirat tidak dapat bahagia. Kita kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kalau orang yang tidak Islam, makanya ada manusia dia ibadah kagak, dia ngaji kagak, dia ke masjid kagak, dia berbuat taat kagak. Tapi kenapa badannya sehat, rezekinya lancar terus? Karena dia udah dikasih di dunia, tapi tidak dikasih di akhirat. Ibu mau dikasih di dunia, di akhirat. Mau dikasih di dunia apa mau dikasih di akhirat? Dunia. Oh, dunia akhirat. Subhanallah. Ini aku nawas lagi. Dunia mau, di akhirat mau. Tapi ibu dikasih ya di dunia? Dikasih. Kalau di dunia dikasih, apalagi di akhirat, Bapak Ibu. Kita udah punya tabungan. Tabungan apa? Tabungan puasa, tabungan zikir, tabungan tilawatil Quran, tabungan hadir ke masjid. Itu adalah tabungan kita yang kita tanam di bulan Rajab ini. Pasti kita akan menuai nanti, kita akan panen nanti di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Padahal belum pernah latihan sama saya kan? Ya, kan saya belum pernah ketemu. Ya Bu, tapi nyambung. Kenapa? Sehati. Sampai ketemu sama siapa? Tapi kalau udah satu hati, emang niatnya sama, tujuannya sama, dalam rangka nyambut 2025, dalam rangka menggemakan Rajab, insya Allah niat kita yang sama ini akan diberikan ganjaran pahala di dunia. Ya Bu, iman. Yang kedua nih, kata Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, iman wa min na'imid dunya yang fika al-Islam nikmatan. Nikmat Islam itu luar biasa. Ya Bu, ini saya cerita sama Bapak Ibu buat perbandingan. Kebetulan rumah saya Bu depannya ada gereja. Ya, kalau yang pernah ke rumah saya itu depannya ada gereja. Biasanya kiai, ustadz, rumahnya depannya ada masjid, ada majelis taklim. Lah rumah saya depannya ada gereja. Sering dialog sama pendeta Harun. Kata pendeta Harun, apa pendeta aja Harun? Kata pendeta Harun, Ustaz Jian,
Umat Islam itu kan gampang dibohongin, gitu. Emang kenapa gampang dibohongin? Dia kalau hari Sabtu Minggu dia keliling kampung, kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan kagak punya duit dikasih sama dia. Anak-anak yang lulus sekolah kagak ada dana, akhirnya dibiayai sekolahnya. Udah kuliah kagak dapat pekerjaan, dikasih pekerjaannya. Dididik oleh pendeta Harun, lambat laun karena dididik akhirnya pindah agama. Ya Bu. Sekarang saya tanya sama ibu bapak, kalau bapak ibu pulang dari sini dikasih satu orang 5 juta, mau nggak? Bener nih, oke nih. Ibu pulang dari tausiah saya dikasih 5 juta, mau nggak? Iya, saya cuma nanya yang mau ngasih siapa. Ya Bu, kalau toh memang ada yang ngasih, kita disuruh tukar agama, mau nggak 5 juta? Ditambahin 10 juta, ditambahin 20 juta, ditambahin 100 juta, ditambahin 1 miliar. Hebat, 1 miliar aja enggak. Hebat Bu. Kenapa Bu? Karena memang orang tua kita mewariskan nilai iman. Makanya orang tua kita dulu sekolahnya kagak tinggi. Boro-boro S1, S2 kagak ada, SR aja kagak lulus. Ya Bu, orang tua kita dulu SR aja kagak lulus. Tapi dia punya anak 89, semuanya jadi orang. Ini orang bukan? Subhanallah, Bu, kenapa? Karena nilai ketauhidannya kepada Allah. Ya Bu, orang dulu emang ilmunya apa? Sifat 20. Punya anak 7 tiap tahun beranak. Propot. Ya Bu, itu Bu, subhanallah hebatnya orang tua kita dulu, melahirkan kagak ada yang disesar satu. Pakai dukun beranak, dukunnya belum datang, anaknya lebih mana? Ya Bapak dulu dukun beranak ya. Subhanallah, dukun beranaknya belum sampai, anak udah keluar gampang. Coba sekarang anaknya dapat 2 aja susah, harus disesar. Ya Allah, berkah. Maka ciri wanita yang barokah, lahirnya gampang. Yang kedua, kalau dikasih nafkah sama suami berapa aja nerima. Ya Pak, ciri wanita yang barokah dari Allah, kalau lahirinnya gampang, dikasih berapa aja nafkah dari suami nerima. Subhanallah Bapak Ibu, ini nilai keimanan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memprediksi, alaikum, kata Rasulullah, badiru bil a'mali salihah fasatakun fitatun kakita illail muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabiqu dinahu bi'aradi dunia. Kata Nabi, cepat-cepat melakukan amal soleh. Yang belum pernah ke masjid, ya Bu. Yang belum pernah ngaji. Sebelum, kata Rasulullah, digambarkan ada satu zaman, satu masa. Di zaman itu penuh dengan kegelapan, bagainya gelapan malam. Pagi dia beriman, sore udah jadi kubur. Atau sore beriman, pagi udah jadi kubur. Di saat itu kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradi dunia. Banyak orang yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Udah terjadi belum Bu? Banyak orang jual agama demi kepentingan dunia. Subhanallah, kita nggak mau begitu. Ya Bu, kita harus konsekuen dalam konteks apa? Kita mengalami kehidupan yang singkat ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai rumah kita dekat masjid, kagak pernah ke masjid. Bu, ada nggak Bu orang rumahnya dekat masjid kagak pernah ke masjid? Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya?
Orang rumahnya dekat masjid, ngaji kagak, ke masjid kagak, sholat jamaah kagak. Ya Allah, padahal masjid sekarang udah bagus-bagus, karpetnya cakep, ruangannya ber-AC, imamnya orang-orang punya nama. Iya. Ya Bu? Ketika dia datang ke masjid, udah digotong di kurung batang. Ada nggak yang gitu Bu? Pas datang ke masjid udah digotong di dalam kurung batang, minta disolatin. Tuh. Akhirnya jenazah yang di dalam kurung batang ngomong, Ustaz Malik. Bu, dengerin nih, jenazah lagi mau disolatin. Kalau dia kagak pernah ke masjid, di dalam kurung batang dia ngomong, Ustaz Malik, Ustaz Rojak, mohon maaf dulu waktu saya hidup saya kagak pernah ke masjid. Sekarang ke masjid saya udah jadi jenazah. Saya minta disolatin. Mohon maaf Ustaz Malik, mohon maaf Ustaz Rojak, minta maaf ya. Kira-kira Ustaz Malik denger nggak Bu? Jadi pintar juga. Kalau dia dengar dia kabur berarti orang kagak jadi mati, hidup lagi. Subhanallah Bu. Makanya pada giliran dia nyesal Bu. Kalau nyesal itu duluan atau belakangan? Belakangan. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian karena suatu ketika kalian akan kembali menghadap Allah. Ketika di saat itulah penyesalan dan penyesalan orang yang di saat di alam barzah cuma dua. Pertama, penyesalannya dia pengen dibalikin lagi hidup di dunia supaya dia bisa hadir ke masjid, supaya dia bisa melaksanakan konteks nilai ibadah. Tapi kata Allah nggak bisa kalau menyesal dulu. Di saat kamu hidup sehat, badan kuat, kenapa dulu kamu gak manfaatkan sesahur? Padahal perubahan tahun yang kita alami sekarang ini 2024 menjadi 2025 menunjukkan sesahur kita semakin lama semakin berkurang. Maunya kita perubahan tahun menjadi orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbi. Siapa yang hari ini, detik ini, malam ini lebih baik dari yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Ya Bu, kita mau beruntung atau rugi Bu? Wa man kana yaumu misal amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini, malam ini, tahun ini sama dengan yang kemarin, dia rugi. Samanya rugi. Rugi apa? Rugi umur. Dan barang siapa yang malam hari ini, detik ini lebih buruk dari yang kemarin, dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap moga-moga kita sehat walafiat, panjang umur, barokah hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya mau selawatan sama tim Adro. Nyambung apa kagak? Ya. Sholli wa sallim
Doain mudah-mudahan tim Hadroh Masjid Nur Dakwah selalu mendapatkan limpahan rahmat. Amin. Pokoknya undangannya kagak berhenti-hentinya. Pagi undangan, siang undangan, sore undangan, malam undangan, malam undangannya. Pokoknya ngumpul terus ya. Ya, mudah-mudahan ibu bapak kita sambut 2025 kita sehat panjang umur, barokah kehidupan rumah tangga kita, doakan anak ibu kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ya Rabbana, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi juga kami di bulan Sya'ban ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ala asiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina min 'indik wahfiz 'alaina min fadlik wansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa anzil 'alaina min barakatik wa anzil ya rabbana jama'atana masjid nur da'wa min barakatik wa albisna libasal afik wa afiyatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam perputaran tahun 2024 menjadi 2025 ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah di Rajab 1446 Hijriah ini ya Allah, berkahi kami semua ya Allah, berkahi kami juga di bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Bila mana di akhir tahun 2024 ini ya Allah, kami banyak hilaf, banyak salah, berbanyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena kami yakin la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana malam hari ini orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan deritanya ya Allah, bahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah wafat ya Allah, badannya membujur lurus di alam kubur ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbana, betapa sayangnya kami kepada putra putri kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu yang birrul walidain ya Allah. Ketika kami menghadap Engkau ya Allah, tutup matanya kami ya Allah, dalam keadaan mendapatkan doa dari waladun solihun ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah, sinari kehidupan rumah tangga kami ya Allah dengan nur salat dan tilawatil Quran, agar kami bisa berjumpa dengan kehidupan kami ya Allah kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal hajatana, taqabbal maqasidana, khassatan jamaah Masjid Nur Dakwah ya Allah. Taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sailin. Demikian ibu bapak segenap DKM masjid yang kami muliakan, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.